Oke, ini soal true or false sudah jadi. Kemudian setelah ini kita kalau mau menambahkan soal lagi silakan teman-teman, ada pilihannya di atas. Tapi kalau ini sudah dirasa sudah cukup, kita klik aja di sini sama task ya. Oke, sudah selesai. Kemudian geser ke bawah, klik done ya, atau donate. Nah, lihat teman-teman, di garis untuk mempercepat video itu ada tanda bulat kecil. Nah, itu adalah tanda soal biasanya. Ya, di situ soal akan muncul ya. Nah, di situ sudah muncul. Maaf, tadi terklik, kita klik dan lagi. Dan oke. Nah, ini kita perluas nih teman-teman. Ukuran videonya sesuaikan dengan frame layarnya ya. Oke, coba deh kita klik play. Oh, tapi playnya biasanya di view nih ya. Coba kita klik view. Nah, tadi di sini nih ya. Nah, video. Oke, kita percepat. Budayanya paling tinggi dan paling baik. Ketiga, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya dan lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah. Oke, tuh ya, soalnya muncul otomatis terpause videonya. Karena jawabannya false, misalnya kita klik false, kalau true berarti salah kan. Silakan disesuaikan dengan ya kemampuan siswa. Kita bisa klik false, kemudian kita cek. Kalau kita klik cek, nanti dia akan ada keterangan. Oh, berarti ini kurang kurang ini ya. Ke bawah harusnya makin diperluas lagi ya teman-teman, agak sempit tadi. Nah, klik atau continue. suku masing-masing. Nah, kalau udah klik continue, ini Baik, tanda selanjutnya bintang. kita akan belajar tentang bentuk Teman-teman, di bagian akhir ada tanda bintang nih, harus kita klik nih. Biar nanti bisa lanjut ke slide berikutnya. Klik submit. Ya, nah ini udah selesai nih teman-teman. Nah, kemudian quiz ya. Nah, quiznya berarti kita bikin di edit nih. Oke. Nah, quiz itu di halaman ke berapa tadi? Slide ke-15 ya. Nah, kuisnya apa aja? Kuisnya sudah kita siapkan, pertanyaannya ini ya. Yang pertama sama seperti di video tadi, benar atau salah, true atau false ya. Kita copy aja nih teman-teman pernyataannya, kemudian kita pilih true or false lagi seperti tadi. Nah, ini ya. Nah, oke, questionnya kita copy paste. Tadi jawabannya apa ya? Benar ya, berarti klik true, oke. Kemudian kalau ingin dikasih komen, komen misalnya good job gitu ya. Misalnya kalau mengerjakan atau semangat misalnya, semangat setelah mengerjakan soal. Kemudian klik dan oke, kalau teman-teman nanti mau apa namanya menambahkan pertanyaan lain lagi, silahkan. Ini sudah, kemudian kuis yang kedua sudah kita siapkan juga. Bentuknya apa? Coba kita lihat. Oh, maaf salah klik. Ini dia. Bentuknya itu pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kita copy. Kecuali jawabannya. Jawabannya nanti dulu ya. Kita copy pernyataannya dan pertanyaan. Berarti ini soal multiple choice ya. Kita klik multiple choice. Nah, kita klik pernyataannya atau pertanyaan di sini, paste. Oke teman-teman, nah untuk jawaban pilihan ganda ini ada dua jawaban atau opsi. Nanti kalau kurang tambahkan yang add option. Nah tuh ya jadi 3. Pengen ada lagi jadi biar 4, klik add option lagi. Nah oke. Kemudian tinggal kita paste aja jawabannya teman-teman. Nah, yang A ini 1 dan 2 ya. Jangan huruf ABC-nya itu kita paste. Jangan, jawabannya saja teman-teman. Keterangannya aja nih. ABC-nya jangan, kenapa? Karena nanti di Luminya dia akan ngacak urutan atas itu bukan belum tentu A, bisa jadi yang pilihan B yang kita siapkan. Misalnya ini ya, yang A 1 dan 2. Nanti yang pas di Luminya itu urutan 1 dan 2 ini bisa jadi ke bawah gitu, entah dia di urutan D atau C. Makanya jangan copy
copy dengan urutan ABCD-nya, jawabannya saja. Nah, bagaimana untuk menentukan jawaban yang benar setelah kita selesai copy semua? Ini kan jawabannya adalah yang B teman-teman ya, 1 dan 3. Tinggal kita korek aja nih di checklist ini kan 1 dan 3 nih. Ada tulisan korek checklist. Nah, berarti ini jawabannya benar gitu ya. Oke, kita kemudian klik done ya. Nah ini. Oke, udah selesai teman-teman. Oke. Iya, sebelumnya kalau mau teman-teman beri apa namanya itu? Beri ini angka tertinggi harus maksimal 100, boleh silakan. Ya. Kemudian kita klik done. Oke, muncullah ya. Muncullah pertanyaannya. Oke teman-teman, karena ini dia tampilan tulisannya itu ternyata terlalu banyak sehingga ke frame yang nggak cukup, kita coba perkecil aja ya. Kita klik edit. Nah, di sini coba kita jadikan paragraf saja. Jadi beberapa poin ini kita gabungin sampai ini juga. Oke, kemudian kita klik checklist ya. Checklist atau nah ini dia. Coba kita frame-nya tarik ke bawah. Nah, oke, sudah muncul. Maaf, klik 2 kali. Kita geser. Nah, ini dia. Ya, sudah selesai untuk kuis yang kedua ya. Ini tentang pilihannya tadi apa? Multiple choice ya, teman-teman. Ini bisa diatur-atur nih. Bisa diatur-atur. Oke, kita coba atur lagi ya, biar yang tulisan ceknya nggak terlalu di bawah. Jangan terlalu di bawah maksudnya. Geser lagi sedikit. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke kuis yang ketiga ya. Kuis yang ketiga ini bentuknya apa? Coba kita cek. Drag and Woods ya, oke. Ini petunjuk sama pernyataannya kita copy dulu. Kita copy. Kemudian kolom lagi, kita cari drag and Woods. Mana ini drag and Woods? Ini dia. Ini drag and drop ya. Drag and Woods. Ini dia, drag the words, sorry, bukan and word tapi the words. Ini deskripsinya ada di sini. Tadi tercopy ya. Deskripsi sama pernyataannya di sini teman-teman. Nah, kita paste dulu. Nah, untuk petunjuknya kita copy lagi atau kita potong untuk ditempatkan di deskripsi di sini ya. Petunjuk lengkap kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, teman-teman, di sini itu caranya adalah kata nanti yang kosong, yang hilang, itu diganti dengan apa namanya? Di sini itu ditandai dengan, kalau yang saya sebelumnya kan ditandai pakai kurung buka kurung tutup nih. Nah, di sini itu rumusnya itu pakai ini, tanda bintang gitu, teman-teman. Jadi kata yang dibintangin ya, dibintangin ini itulah kata yang nanti di tampilan di kalimatnya dia akan kosong tuh. Nanti di sebelahnya kata-kata itu baru muncul dia. Agar kita nanti menariknya atau bergesernya di apa namanya posisi kosong untuk menempati kata-kata tersebut. Nah, nanti kita lihat hasilnya kok ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke, sudah nih ya, di tanda-tanda bintang. Kita klik ini dulu ya, 100. Kita klik done. Oke. Oke, ini dia. Baiknya teman-teman nanti ini bikin backgroundnya bisa sesuaikan dengan tampilan gambar di sini ya.
Kita coba perlebar. Maaf, keklik lagi. Klik dan. Ini ada 4, 1, 2, 3, 5 ya, 5 kata yang teman-teman akan isi untuk yang ini kotak-kotak kosongnya ya teman-teman. Dan ada tulisan cek. Oke, coba kita save terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, kuis yang kelima itu tentang apa ini? Coba kita lihat. Isian singkat ya. Berarti ini soalnya seperti soal esai ya, tapi jawabannya pendek. Sudah kita tentukan. Ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Coba kita cek ada nggak isian singkat, multiple choice, drag and drop, summary, mark the words, dialog, continue text. Di bagian manakah teman-teman? Sepertinya di continue text ya. Nah, ini kita paste. Nah, adalah titik di sininya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kita klik done ya. Oke, ini. Nanti masalah warna, tampilan soal dan segala macamnya silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Seperti ini kan misalnya ini frame-nya terlalu besar, kalau hanya satu soal. Atau nanti bisa ditambah dengan gambar, boleh silahkan ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita next, seperti sudah. Nah, berarti sudah nih teman-teman. Coba kita ulas ya dalam bentuk view. Kita klik view. Kita klik untuk layar besar. Nah, tanda-tanda bulatan kecil-kecil ini teman-teman biasanya tuh di situ ada soal atau ada pertanyaan ya. Kita klik start, oke dia sudah berpindah. Kita klik panduan, muncul. Kita ke home lagi, kita klik tujuan pembelajaran. Nah, sepertinya tujuan pembelajaran ini belum kita masukin efek nih, soalnya dia mati. Kalau materi, oke sudah betul. Kalau misalnya video, oke sudah betul. Oke, di video ini coba kita tes deh ya, soal yang tadi itu. Nah, muncul ya teman-teman. Coba kita lanjut lagi ke step berikutnya. Nah, ini soalnya kita klik false untuk kuisnya. Oke, kita coba next lagi. Nah, ini tadi soal pilihan ganda. Kita jawab aja dulu, kita klik cek. Oke, fungsi. Nah, ini geser-geser teman-teman nih. Tuh ya, kita geser, dia akan menempati tabel yang kosong. Nah, begitu ya. Kita klik, seret, dan kemudian lepas. Nah, kita klik cek. Kalau ada yang benar, ada yang salah. Kalau benar dia checklist hijau, kalau salah dia silang merah. Kemudian kita next. Nah, ini semboyan ini dia ditelanjutkan ya, tapi di sini belum ada lanjutannya. Kemana ini? Harusnya di sini ada kolom ya, untuk kita bisa isi. Oke, coba kita lihat dulu yang lainnya. Oke, referensi oke, profil oke, dan ini juga oke ya, terakhirnya. Baik, 99% ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kita edit sedikit, tadi ada yang kurang. Dan dia tujuan pembelajaran. Kita klik edit. Kita lihat di slide yang ke berapa tadi? Yang kedua ya. Oh iya betul, masih kosong nih teman-teman. Tujuan pembelajaran itu di halaman ke berapa? Di halaman keempat ya. Berarti ini copy aja nih. Kemudian paste, kemudian kita geser ke sini. Oke, kita lepaskan, klik edit, kemudian di sini tujuan. Nah, di sini ganti jadi 4 ya. Kita klik dan udah selesai teman-teman. Nah, kemudian tadi ada yang kurang di bagian mana kira-kira teman-teman. Kuis sudah, nah, ini juga sudah oke ya. Nah, ini tinggal ini kalau misalnya dia kurang berfungsi, kita ganti aja oleh kuis yang lain ya teman-teman. Misalnya fill in the blank ya. Ini kita ganti, kita hapus aja. Oke teman-teman, kita coba rubah soal ya. Ini kita edit dulu. Kita copy dulu deh soalnya. Kemudian kita hapus, delete. Nah, kosong ya. Coba kita kasih soal yang
fill in the blank. Nah, petunjuknya isi bagian yang kosong. Yang kosong ya. Kosong. Oke, kemudian nah kita tuh paste di sini. Adalah tadi keterangannya pakai bintang juga ya. Ini bintang Bhinneka Tunggal Ika. Ininya kita bikin 100. Solkor nya ya. Kemudian kita klik done. Nah, tuh ya teman-teman, ada bagian yang kosong untuk kita isi. Coba deh kita klik view. Kita ke kuis yang terakhir, ini dia. Kita klik Bhinneka Tunggal Ika. Coba kita klik cek. Nah, betul ya teman-teman. Dan seterusnya selesai. Oke. Udah selesai bikin MPI-nya teman-teman melalui Lumi. Nah, tinggal sekarang bagaimana men-share ini ke siswa atau misalnya ditampilkan di PID. Nah, ini kita cuma perlu linknya saja teman-teman. Perlu linknya sehingga kalau mau dibagikan di WhatsApp, grup WhatsApp pun untuk siswa itu bisa teman-teman. Caranya bagaimana? Tinggal klik aja nih, ada share di kolom atas kanan ini. Kemudian klik as link here code ya. Nah, tinggal kasih judul deh tadi apa, Bhinneka ya, Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pancasila. Kita klik save. Oke, sudah tersave dan ini dia teman-teman. Kalau butuh embed kodenya ada di sini sebelah kanan. Kalau butuh linknya ini deh teman-teman, copy link, diklik saja. Nah, kalau kita ingin lihat hasilnya bagaimana, buka tab baru, kemudian paste linknya. Nah, tada, sudah selesai ya. Lumi Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pancasila untuk kelas 9 SMP. Multimedia interaktif siap digunakan ya. Ini mirip seperti di rumah belajar, di rumah pendidikan, di sumber belajar ruang murid ya teman-teman. Silakan untuk dicoba. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di sesi-sesi video yang menginspirasi lainnya ya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan atau diberikan saran, masukan, pertanyaan, silakan ramaikan di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih dan jangan lupa untuk dukung channel ini agar makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.